Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Maaf terlambat masuknya. Gimana kabar kawan-kawan semua? Baik. Suara saya sudah terpantau? Oke, alhamdulillah. Berarti sudah terpantau. Oke, terima kasih Kak Atala. Alhamdulillah. Siap. Wih, terdengar Kak? Oke, siap. Nah, alhamdulillah. Kabar baik semua ya. Siap. Mudah-mudahan nanti kabar kalian, kabar teman-teman semuanya, baik yang di sini maupun yang mungkin belum bisa bergabung, punya kabar yang baik semua. Oke, teman-teman, ini karena sudah terlambat, kita langsung mainkan saja soal-soal yang teman-teman sudah dapatkan tentang penalaran kognitif. Di situ penalaran kognitif ada dua ya, merabanya ke situ, merabanya ada ya sekilas yang dari permen itu kan, kognitifnya ada dua, yaitu logis sama analitis. Kalau logis itu nanti teman-teman dasar konsepnya, selain pemahaman di kalimat ya, kayak misalnya kuantor itu kan, ya secara teori ada kuantor, kuantor eksistensial, kuantor universal yang semua sebagian gitu kan. Selain itu juga kembali ke kayak pelajaran yang dulu mungkin sebenarnya malah nggak ada ya di ya diajarkan ya. Ya logika matematika dulu ada dulu. Sekarang mungkin apa namanya tidak diajarkan lagi, itu malah jadi dasar konsep untuk di penalaran logisnya. Kalau yang analitis itu lebih cenderung teman-teman lihat informasinya, lihat peristiwanya gitu seperti apa, dirunut dari yang bersifat pasti, ada yang bersifat tidak pasti, maksudnya ada kaitan dengan yang lain, nah tinggal dirunutkan aja. Oke, langsung tak sharekan aja ini soal yang teman-teman sudah dapatkan adalah, sudah nampak? Sudah, Oke, Kak. sudah siap. Terima kasih. Sudah nampak berarti. Iya, alhamdulillah. Oke. Cukupan ya, segini ukurannya pas ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede ya. Nanti kalau misalnya, oke siap. Nanti kalau rubah ukuran tinggal bilang aja kecilan atau kegedean gitu kan. Tinggal kita mainkan nanti. Oke teman-teman, ada yang sudah hore-hore atau mungkin pengen dihore-hore dulu? Kawan-kawan pengen mencoba terlebih dahulu? Ada? Atau langsung kita mainkan dulu 5 soal nomor pertama ya, kita mainkan ya, buat pemanasan ya. Oke. Nah, mungkin ini ada beberapa soal yang nomor 1 sampai nomor 1 lah. Informasi pertama ini yang digunakan untuk 3 soal yang menyertainya. Kita coba ya. Mungkin ada beberapa informasi yang miss atau kurang gitu. Nanti tinggal kita kita mainkan. Oke, pertama gini. Untuk 3 soal yang pertama, kita lihat. Di sini ada diganti ya, ini kayaknya kalimat yang di PDF-nya kawan-kawan itu masih 5, ini diganti. Nah ini 4, karena kan ada 5 orang di situ. Nah, di situ ada 5 orang yang ikut lomba memasak, di mana kriteria yang dinilai itu juga ada 3. Nah, ada 3 kriteria, yaitu tentang kelezatan, tentang sajian, dan tentang kecepatan. Mana nih? Nah ini lambat kan berarti kecepatan ya. Kita coba mainkan di sini, tak catat dulu. Di situ adalah tentang kelezatan. Lezat, oke, kelezatan. Terus tentang sajian. Nanti kita lihat sajian. Terus di sini adalah kecepatan. Kecepatan. Nah, oh malah masih merah. Nah, mungkin nanti dari sini teman-teman bisa bikin apa namanya? Eh, diagram ya, diagram atau tabel. Nah tabel sajian terus tabel kecepatan. Nah kecepatan, nah nanti mana-mana yang tertinggi urutan berapa nanti bisa bisa dilihat di situ. Nah mungkin bisa dijadiin patokan untuk menyelesaikan 3 soal yang ada di bawahnya. Kita lihat yang pertama, informasinya adalah hasil penilaian. Di sini ada hasil penilaian tentang kelezatan, masakan Nunung mengalahkan 4 peserta lainnya. Berarti dari situ masakan Nunung itu paling lezat dan paling rapi sajiannya. Berarti dari sini kita bisa tuliskan bahwa Nunung ada di posisi atas untuk kelezatan. Begitu pula dengan yang sajian. Berarti ini ada Nunung, tak tulis NU gitu aja ya. Nunung, oke. Terus tentang kecepatannya, meski paling lambat, di sini dia paling lambat menyelesaikan masakannya, berarti dia urutan terakhir untuk kecepatan.
Urutan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Oke, sip. Lalu, dalam hal kecepatan, Mirna unggul dari 4 peserta lainnya. Berarti di sini sudah pasti bisa kita mainkan bahwa Mirna itu paling cepat. Oke, tetapi kelezatannya itu masih kalah dibanding dengan Ratna dan Sari. Kita nggak tahu tuh urutannya Ratna dan Sari berapa, Mirnanya berarti berapa, belum tahu juga. Berarti mungkin dari sini teman-teman bisa masukkan ke dalam tabel kelezatan itu, artinya siapa namanya Ratna atau Sari itu lebih lezat daripada Mirna. Bisa kita tuliskan seperti itu ya, pakai tanda-tanda yang nanti mungkin teman-teman bisa terapkan di soalnya. Gitu. Oke, lanjut. Sajian makanannya. Sajian makanannya siapa ini? Kurang menarik. Masakannya si objeknya tadi, subjeknya tadi, subjeknya dimainkan berarti si Mirna. Masakan Mirna itu berarti kurang menarik dibandingkan dengan Zizah dan Sari. Oke, berarti dari sini Zizah dan Sari itu lebih menarik daripada Mirna. Mungkin bisa dimainkan kayak gitu dulu. Oke, sampai situ. Lalu, masakan Zizah kalah lezat dengan Mirna. Masakan Zizah kalah lezat dengan Mirna. Berarti dari sini, Mirna tak gabungin sekalian dengan yang ini malah bisa nih. Nah, ini kayak gini langsung bisa. Karena si Zizah itu kalah lezat dengan Mirna. Artinya dari sini teman-teman bisa melihat bahwa urutannya si lezat itu udah dapat dilihat. Nah, iya kan? Berarti dari sini urutannya si lezat itu, sebentar, urutannya si lezat ini bisa, dari sini itu teman-teman bisa lihat bahwa antara R, S, M, Z bisa, atau SR, MZ itu juga bisa. Jadi ada dua kemungkinan. Karena antara si siapa namanya Ratna dan Sari itu belum ada. Oh, ini ada sudah teman-teman ternyata. Sorry, informasinya belum selesai berarti. Kelezatan masakan Sari mengalahkan Ratna. Berarti yang kepakai adalah Sari mengalahkan Ratna, artinya yang ini nggak kepakai. Oke, urutannya berarti untuk lezat sudah seperti itu. Sip. Nah, lanjut. Yang Zizah tadi mana? Sampai Zizah. Zizah kalah lezat dengan Mirna. Tetapi sajian makanannya berada di urutan kedua. Sajian makanannya di urutan kedua. Siapa? Zizah. Berarti di sini ada Zizah di urutan kedua. Zizah. Nah, langsung. Yang kalimat ini sudah, kelezatan masakan Sari, terus dan Sari dia lebih lambat daripada Zizah. Oh, berarti tentang kecepatan, Zizah dulu, baru Sari. Urutannya gitu. Ratna lebih cepat menyelesaikan masakannya daripada Nunung. Udah jelas ini Nunung posisinya terakhir kok ya. Ratnanya berarti ada di atasnya. Artinya teman-teman di situ bisa kita lihat bahwa Ratna urutannya siapa itu namanya Ratna itu bisa urutannya berarti mungkin dari sini yang penting siapa Zizah itu berada di atasnya Sari. Misalnya Zizah tak ambil di sini berarti Sari ada di sini, atau mungkin Zizah di sini Sarinya ada di sini. Artinya dengan kondisi ini tinggal ngisi untuk si Ratna, ini Ratna. Kemungkinannya gitu karena ada beberapa informasi yang tidak diberikan di sana. Gitu. Untuk sajian sekarang, yang sajian di sini pun sama nih. Berarti Zizah sama Sari itu lebih daripada si Mirna. Nah, ini pun artinya kalau gitu kan bisa beberapa kemungkinan dari sini. Iya nggak? Mungkin ini tak bikin beberapa kemungkinan karena urutannya Zizah sama Sari pun kita nggak tahu. Bisa saja, oh Zizah sudah urutan kedua, berarti Sari bisa di sini. Mungkin Sari di sini, berarti kalau gitu Ratna nggak ada ya, Ratna nggak ada, bisa MR. Kita juga bisa karena Ratna kita nggak tahu di apa namanya di tentang sajiannya di situ tidak dijelaskan lebih apa namanya lebih detail. Tidak ada lagi, berarti kemungkinannya bisa SMR, ya kan? Yang penting S itu di atasnya M, jadi gitu. Bisa juga ini S-nya tak taruh sini misalnya, berarti M-nya harus di bawahnya, artinya si Ratna itu ada di atasnya. Oke, berarti seperti itu kemungkinannya ya. Nah, ada dua kemungkinan ternyata. Seperti itu teman-teman. Aman ya? Bisa diterima nggak? Kecepatan nggak saya? Bisa. Bisa, oke siap. Bisa. Oke siap. Bisa. Saya teman-teman sambil apa namanya menyimak atau mungkin sambil horek-horek juga tentang informasi yang ada di soalnya. Oke, dari tabel ini kita coba untuk menyelesaikan soal yang ada. Nomor 1, berdasarkan penilaian juri tersebut, maka yang menempati peringkat terakhir kategori sajian makanan adalah, nah ini ada macam-macam nih, ada dua kemungkinan jawaban benar. Nah ini kemungkinan nomor 1 adalah masih rancu tuh. Soalnya bisa Ratna, bisa Mirna. Ada dua jawaban yang mungkin bisa terjadi tuh. Bisa Ratna, bisa Mirna. Karena Ratna tidak ada dijelaskan di situ, urutannya sama kaitannya dengan Mirna tidak ada tentang sajiannya. Begitupun dengan Mirna.
dengan Ratna. Kan ini nggak ada kaitan. Nah, ini dari sini Mirna dan Ratna nggak ada hubungan apa-apa. Maksudnya nggak dijelaskan. Artinya ada dua jawaban yang mungkin bisa benar tuh malahan. Antara Ratna atau Mirna. Oke, intinya gitulah. Yang penting teman-teman pahami, oh iya ini kayak gini nih. Walaupun ini sebenarnya harusnya di apa namanya ditambahi informasinya atau mungkin apa namanya ada yang diganti. Ini. Oke, aman ya? Sip. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Manakah pernyataan berikut ini yang benar mengenai Ratna? Tinggal kita lihat aja Ratna. Misalnya Ratna nih lebih lambat menyelesaikan masakan dibanding Ziza. Benar nggak? Ratna itu lebih lambat. Kita cek. Lebih lambat daripada Ziza? Benar? Ada benernya. Ada juga salahnya, ya kan? Bisa benar, bisa salah. Dalam posisinya sini Ratna lebih daripada Ziza. Di sini posisinya Ratna di bawahnya Ziza. Karena dua kemungkinan itu bisa benar. Berarti jawaban A belum bisa dipastikan kebenarannya. Bisa benar, bisa salah. Nomor 2, masakannya lebih lezat dibanding Sari. Kita lihat kolom kelezatan. Apakah Ratna itu lebih lezat daripada Sari? Tidak. Ini jelas nih. Ratna di bawahnya Sari. Di informasi soal juga diberikan bahwa masakan Sari itu mengalahkan kelezatan masakan Ratna. Di sini nih. Nah, ini jelas kelihatan yang kita kasih warna merah. Oke, artinya di situ nomor B salah. Yang C, sajian masakannya lebih menarik daripada Ziza. Sajiannya kita lihat Ratna di bawahnya Ziza. Dua kemungkinan yang ada ini Ratna, dua-duanya ada di bawahnya Ziza. Berarti tidak lebih menarik sebenarnya sajian masakannya tidak lebih menarik, berarti jawaban C salah. Jawaban D sekarang. Masakannya tidak kalah lezat. Tidak kalah lezat berarti lebih lezat daripada Nunung. Lezat kita lihat yang lezat Nunung paling lezat, berarti otomatis jawaban D salah. Artinya jawabannya semua salah. Aman ya? Aman. Oke, siap. Oke, aman. Kita ke nomor 3 langsung. Nomor 3, Nunung dan Sari lebih unggul daripada Zizah dalam kategori apa? Kita lihat Nunung dan Sari. Jelas di situ Nunung itu paling lezat. Ya, dan Sari. Oke, Nunung itu pasti paling lezat dibanding Ziza karena di atas sendiri. Sekarang kalau Sari, kita lihat Sari lebih lezat daripada Ziza? Iya betul tuh, Sari lebih lezat daripada Ziza. Artinya di kolom kelezatan sudah bisa kita pastikan bahwa Nunung dan Sari itu lebih lezat daripada masakan Ziza. Pertama, kita cek yang lain. Apakah di kecepatan iya? Nunung iya lebih lezat daripada Ziza, tapi Sari tidak. Berarti di kolom sajian tidak berlaku. Ya. Di kolom kecepatan sekarang kita lihat Nunung di bawah. Ya kan, Nunung paling bawah. Otomatis jelas bisa pastikan bahwa lebih unggulnya hanya di kelezatannya saja. Gitu. Aman? Aman. Aman. Ya. Tiga nomor Aman. Oke, siap. Intinya gitu ya. Teman-teman tinggal informasi yang ada dimainkan, terus apa namanya diikutin gitu aja. Pasti akan ketemu ketemu polanya, ketemu urutan-urutannya gitu. Gitu. Oke, aman ya. Sekarang kita ke soal dua soal berikutnya, soal nomor 4 dan nomor 5 menggunakan informasi yang ada di situ. Oke. Mau diotak-atik dulu atau mau langsung? Langsung? Langsung saja, Kak. Langsung saja. Langsung aja, Kak. Sama-sama kerjanya. Oke, siap. Yuk. Dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putra akan dilakukan pengukuran tinggi badan. Anton lebih tinggi daripada Wawan. Berarti dari informasi pertama, mungkin teman-teman bisa pakai lambang atau apa gitu. Biasanya saya tak bikin gini, Anton lebih tinggi daripada Wawan gitulah. Kayak lebih besar, lebih kecil gitu. Oh, berarti Anton lebih tinggi daripada Wawan. Pertama itu. Terus yang kedua adalah tinggi Charles itu sama dengan tinggi Charles sama dengan tinggi Ferry. Berarti C sama dengan tingginya F, Ferry. Oke, terus lagi informasi berikutnya lagi, Eki lebih tinggi daripada Doni. Artinya dari sini Eki lebih tinggi daripada Doni. Tak bikin gitu? Eki lebih tinggi daripada Doni. Oke, lanjut. Hanya ada dua peserta yang tinggi badannya sama. Itu sudah terpenuhi. Oke, wah sudah sip Kak. Mantap. Oke, terima kasih Kak Ahmad, terima kasih Kak Tria Sagala. Sudah ketemu tuh jawabannya. Ini di sini sudah ada. Nah, biasanya ada informasi yang terkait untuk tiap soal, tapi jangan digabungkan ya, teman-teman ya. Artinya
kondisi di soal nomor 4, ya sudah untuk nomor 4 aja. Nanti ketika sudah pindah ke soal nomor 5, kondisi nomor 4 dihapuskan. Jadi kondisi ketika nomor 4 ini Charles lebih tinggi daripada Anton. Oh, berarti dari sini yang terkait ada 2, informasi 1 dan 2. Berarti urutannya itu yang nomor 4 ini urutannya bisa C sama dengan F, lebih besar daripada A, lebih besar daripada W. Oke, artinya ED ini bisa dimanapun letaknya. Variasinya bisa macam-macam. E bisa di sini, bisa di situ. Yang penting intinya kalau E harus lebih tinggi daripada D. Letaknya dimanapun tidak masalah. Misalnya mau dibikin di belakang gini juga bisa. Itu boleh karena nggak ada informasi yang terkait itu. Jadi bisa di mana saja. Yang pasti adalah informasinya ini. Oke, kita lihat berarti kalau seperti ini karena Charles lebih tinggi daripada Anton, sementara Charles tingginya sama dengan Ferry, jelas otomatis Ferry itu lebih tinggi daripada Anton. Sedangkan Anton lebih tinggi daripada Wawan, maka Ferry pasti lebih tinggi daripada Wawan. Jawabannya B, betul. Sip. Aman. Nomor 4, abaikan informasinya. Oh, bentar Kak, bingung. Oke, siap. Oke, mau dijelasin lagi atau mau dipahami sendiri lagi Kak Eka? Kalau ulang ya. Ya, dijelasin lagi ya. Oke, siap. Nomor 4 itu oke, tak ulang ya. Siap. Oke, tak ulang. Kita ulang. Set. Nah, ini informasinya dapat itu ya. Nah, ini tak pusat dulu. Oke, informasinya dapat seperti itu. Informasi utamanya. Nah, ini informasi utama dari soal. Soal nomor 4. Charles lebih tinggi daripada Anton. Oke, Charles lebih tinggi daripada Anton. Artinya dari sini kan C lebih besar daripada A. Nah, sini kan gitu. Nah, di informasi itu diberikan bahwa C itu nilainya sama dengan F, tingginya sama. Berarti kan kalau kita kaitkan antara dua informasi antara A, W sama C, V, CF, sorry, itu kan otomatis di sini kita punya C itu pasti sama dengan F, ini pasti gabungan nih, karena sama. Nah, sementara C itu lebih tinggi daripada Anton, sedangkan Anton itu lebih tinggi daripada Wawan. Nah, informasi kayak gitu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa F itu pasti lebih tinggi daripada Wawan juga. Gitu. Oke, jawabannya F. Ferry itu pasti juga lebih tinggi daripada Wawan. Itu yang paling benar. Sudah? Aman? Aman. Aman. Siap. Nah, gitu. Jadi, oh iya, ada kaitan informasi yang pasti yang terkait dijadiin patokan ya. Oke. Siap. Sekarang kita ke soal nomor 5. Nah, kembali ke soal nomor 5, nomor 4 abaikan. Wawan ini, jika Wawan lebih tinggi daripada Eki, wah ini sudah nih, Oke. Jika Wawan lebih tinggi daripada Eki, ingat Wawan lebih tinggi daripada Eki. Sementara di informasi itu kita sudah punya bahwa Wawan itu di bawahnya A, otomatis A itu ada di atasnya sini. Sementara Eki itu lebih tinggi daripada Doni, digabungin tuh informasi yang satu dengan yang nomor 3. Berarti informasi yang pasti adalah ini. Nah, sementara CF di mana? C dan F di mana letaknya gitu. Itu bisa di mana-mana. Bisa diselesepin sini, di sini, di sini, nah gitu karena tidak ada informasi yang menyatakan tentang C dan F dari sana. Oke, artinya kita sudah dapat tuh. Sehingga informasi yang pasti adalah otomatis Anton lebih tinggi daripada Doni. Gitu. Dari sini kelihatan. Oke, sip. Terima kasih. Wah, keren. Jawabannya A. Oke. Aman ya? Aman. Aman. Oke, siap. Aman. Aman jiwa. Aman jiwa. Oke, itu penalaran analitis. 5 soal tentang penalaran analitis. Analitis artinya kita menganalisa dari informasi-informasi yang ada. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 ini juga analitis kayaknya, kita cek ya. Oke, mungkin teman-teman mau mencoba dulu. Kita lihat di situ atau ada yang sudah mencoba. Sebentar sambil memahami kalimatnya. Di suatu pulau terpencil terdapat 2 kelompok manusia. Terdapat 2 kelompok manusia. Yaitu manusia jujur yang selalu berkata benar dan manusia pembohong yang selalu berkata dusta. Jika Anda datang ke pulau tersebut dan bertemu dengan 2 orang manusia, yaitu X dan Y, yang berkata, ketika X, B Kak, bukan jawabannya. Oke, siap.
Kak Yui Kailu, apa bacanya biar Yukailun, oh, Yukailun. Bacanya itu saya. Simpan dulu jawabannya. Oke, kita cek ya nanti ya. Ada yang B, ada yang D, Kak Ahmad. Oke, Kak Ahmad adalah D. Kita cek dulu. Nah, siap. Ada yang C juga, X jujur, Y pembohong. Boleh. Boleh juga. C atau D. Oke, siap. Kita cek ya. Siap. Nah, artinya teman-teman kalau ketika ketemu soal yang seperti ini, cara penyelesaian yang paling logis adalah dengan memisalkan dulu. Oke ya, intinya artinya di sini teman-teman pakai cara pemisalan. Apa yang dimisalkan? Ya X sama Y itu tadi. Karena kita nggak tahu aslinya, kita belum tahu nih X itu aslinya apa, Y-nya belum tahu aslinya apa. Tinggal nanti dari pemisalan yang kita punya, teman-teman kaitkan dengan apa yang dikatakan. Nah, cocok nggak? Kalau cocok berarti oh ya pemisalan kita benar. Kalau nggak cocok berarti salah. Kita cari pemisalan yang lain. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba dengan pemisalan yang pertama. Misalkan pertama, ini pemisalan pertama ya. Misal yang pertama, katakanlah X adalah orang yang jujur. Oke, misalnya X-nya jujur nih, kita anggap X jujur. Berarti apa yang dikatakan X itu adalah benar. Nah, kita lihat perkataannya X. Kita lihat X mengatakan bahwa Y adalah pembohong. Berarti kita dengan pemisalan ini kita akan menghasilkan informasi yang dipercaya bahwa Y adalah seorang yang pembohong. Oke, kita dapat hasilnya adalah Y pembohong. Lalu dari hasil itu kita cross-checkkan lagi ke kalimat yang berikutnya ketika kita tadi sudah menganggap Y adalah pembohong. Bukan menganggap ya, ngikutin kalimatnya si X tadi, yang jujur tadi. Kita berarti dapat Y pembohong ya. Y pembohong bilang nih, X adalah pembohong. Artinya kalau kita punya kalimat bahwa Y adalah pembohong, apa yang dikatakan berarti kan dusta. Sehingga ketika dia ngomong, X itu pembohong loh, kan kita nggak percaya. Kita nggak percaya karena Y pembohong. Nah, berarti kebalikannya, yang hal sebenarnya itu adalah kebalikannya. Artinya dari situ, kalau kita kembalikan lagi, berarti kalau gini, artinya X itu adalah jujur. Kita kembalikan ke pemisalan di awal. Di awal kita memisalkan bahwa X itu adalah orang yang jujur. Berarti kalimat ini, pemisalan pertama itu berlaku benar. Oh, artinya kalau X jujur berarti Y pembohong. Benar itu pemisalan pertama. Bisa diterima untuk penjelasan yang pertama ini, teman-teman? Bisa. Kak. Ya, oke, Kak. siap. Nah, Ya. itu baru pemisalan pertama. Artinya kalau dengan kesimpulan seperti ini, teman-teman jangan terburu-buru untuk menjawab jawaban C. Karena ini sudah ada jawaban C itu, X jujur, Y pembohong. Benar, dapat tuh. Tapi kita baru memisalkan kemungkinan pertama. Loh, ada kemungkinan lain loh? Ada. Kemungkinan yang lain adalah ketika pemisalan kedua ya, kita kan belum dibalik. Kita belum tahu tuh apakah X-nya itu benar-benar jujur atau enggak sih gitu. Nah, jadi di pemisalan kedua di sini kita anggap bahwa X itu adalah pembohong. Kita anggap X adalah pembohong. Oke, kita kembali ke informasi di sini. Yang pertama adalah Y pembohong. X bilang nih, Y pembohong. Padahal pemisalan kita adalah X seorang yang bohong. Berarti kan kondisinya artinya kebalik. Ketika dia mengatakan bahwa Y pembohong, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Y itu adalah orang yang jujur. Karena pemisalan kita X bohong. Dia ngatain bahwa Y bohong, berarti artinya Y jujur nih. Gitu. Oke ya, dapat dengan pemisalan pertama kita dapat bahwa Y itu adalah orang yang jujur. Kita ke perkataan Y. Perkataan Y mengatakan bahwa X pembohong. Ingat, dengan kesimpulan tadi, bahwa Y adalah jujur, dia ngomong bahwa X pembohong, berarti bisa kita percaya. Kita kembalikan ke pemisalannya. Pemisalan di awal adalah X itu pembohong. Berarti bisa diterima? Bisa, artinya ini juga benar. Sehingga teman-teman bisa dicari kesimpulannya, berarti dari kesimpulan itu. Artinya apa? X dan Y pasti berasal dari jenis yang berbeda. Gitu. Iya kan? Dua-duanya berbeda. Ketika X itu adalah orang yang jujur, berarti Y-nya pembohong. Ketika X-nya pembohong, berarti Y-nya adalah orang yang
jujur. Seperti itu. Aman? Oh, jenis yang berbeda maksudnya adalah jenis yang berbeda di pemisalan pertama tadi, X-nya jujur, Y-nya pembohong. Kan beda. Di pemisalan kedua, X-nya pembohong, Y-nya jujur. Dua-duanya beda kan? Nah, gitu. Berarti jenis yang berbeda. Gitu, teman-teman. Oke, yes. Oke, I see. I see. Oke, yes. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Oke, siap. Oke, aman ya? Bisa lanjutkan, gas? Lanjut. Aman, siap. Oke, lanjut. Ya mudah-mudahan nanti sampai jam 6 bisa kelar semua. Kalau nggak kelar berarti tetap sampai jam 6. Nanti buat PR. Gitu ya. Yuk, kita ke soal nomor 7. Ini adalah tentang logika penalaran logis. Penalaran logis. Teman-teman perhatikan premis-premisnya yang diberikan. Premis itu pernyataannya. Pernyataan yang diberikan. Ada premis minor, ada premis mayor, mungkin ada kuantor itu yang semua sebagian gitu. Jadi ketika ada kuantor ada mungkin secara teori sih, teori aja. Cuman nanti teman-teman tinggal pahami dengan kalimat yang diberikan. Kuantor itu ada dua, universal sama ekstensial. Jadi universal itu semua. Ketika ada satu aja yang tidak, itu berarti kuantor universal itu udah gugur, berubah jadi ekstensial. Karena ada satu saja itu udah bukan universal lagi. Universal itu semua, tidak ada satupun. Nah, kayak gitu-gitu. Oke, kita ke soal nomor 7. Suatu kelas dikatakan hebat jika semua siswanya mendapat nilai A. Oke. Nah, Kak Tria Sagala sudah memberikan jawabannya. Kenapa muncul tanda tanya? Kak Tria, masih ragu-ragu kah? Oke, ada yang jawab C. Oke, siap. Ada yang C, Kak Fadila. Oh, masih ada tandanya juga. Gak apa-apa. Kita mainkan ya. Nanti biar teman-teman jadi yakin. Jadi ada apa namanya? Ada hal yang jadi pegangan. Oh, Kak Yui Kuan Lui. Bacanya susah betul. Yui Kan Lui. Oke, antara B atau C. Siap. Nah, antara B atau C paling jawabannya itu ya, teman-teman ya. Sekarang kita balik ke informasinya, ke premisnya. Ingat di sini premisnya, suatu kelas dikatakan hebat jika semua siswanya mendapat nilai A. Oke, kalimat kedua, premis minornya. Ada siswa di kelas Parang Garuda mendapat nilai B. Artinya ketika ada Kailun, ya Kailun. Oke, siap. Kailun, Kailun, Kak Kailun. Oke. Nah, ada siswa di kelas Parang Garuda itu yang mendapat nilai B. Satu aja yang dapat nilai B. Itu sudah menggugurkan syarat. Betul enggak? Sudah gugur tuh syaratnya. Karena di sini adalah semua harus dapat nilai A, baru dikatakan hebat. Oke, baru dikatakan hebat ketika semuanya. Misalnya orang 100 nih, satu aja yang dapat B, liane A kabeh. Artinya sudah gugur tuh. Julukan hebat itu udah nggak bisa. Oke ya, berarti ada artinya antara B atau C nih, teman-teman. Nah, yang jadi patokan adalah premisnya, pernyataannya. Ingat kawan-kawan, yang dikatakan hebat itu siapa? Anak atau kelas? Wah, ini anak hebat nih, dapat A nih. Kelasnya, betul. Yang dikatakan hebat adalah suatu kelas. Oke ya, berarti sudah ketemu ya teman-teman ya. Jawabannya apa ya? Siap, betul. Jawabannya adalah B. Artinya kelasnya yang tidak hebat, bukan anaknya. Kalau ini kan sebagian siswa yang disebut. Gitu. Oke ya, dipatokan. Oh, ini kelasnya nih, bukan anaknya nih. Berarti kalau ada satu yang tidak sesuai syarat, berarti kelasnya yang tidak hebat, bukan anaknya. Gitu. Aman? Nah, kan B. Oh iya. Siap. Gitu ya. Jadi harus ya, oh ini harus pegangan premis-premisnya, yang mana yang harus dijadikan clear, aman. Oke, siap. Jadi patokan. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Lanjut, gas? Gas ya? Lanjut. Oke, siap. Oh, siap. Ini kayaknya nggak perlu orek-orek banget. Gas kan? Oke, nomor 8. Perhatikan kalimatnya. Jika kita ingin ke kota R, kita harus melewati kota P. Artinya kalau misalnya ini kita susun dengan suatu denah gitu ya, kondisi kayak gini mungkin teman-teman bisa memvisualisasikan bahasanya dengan bentuk denah lah, karena gitu.
didenahkan. Dari sini mungkin bisa kita lihat bahwa P itu akan sampai ke sana dari R. Kebalik nggak? Kebalik ya? Kebalik. Oke. Oh, jawabannya E. Oke, kebalik. Siap. Ini harusnya adalah R itu akan sampai ke R ketika kita lewat P dulu. Berarti P baru R. Nah, sekarang kota P dapat ditempuh dari kota Q atau S. Berarti kalau misalnya di sini ada kota Q, di sini ada kota S, teman-teman bisa dari Q langsung ke P. Dari S ke P, gitu ya. Nah, oke. Dari kalimat kedua seperti itu. Oh, jawabannya E semua, kawan-kawan. Sip. Kita cek. Jika kita berada di kota R, teman-teman sudah di R nih. Berarti hal yang pasti sudah terjadi adalah pasti sudah melalui kota P. Pasti melalui kota P. Gitu ya. Itu yang pasti. Kemungkinannya, nah itu masih mungkin. Jawabannya adalah E, ini pasti. Kalau kemungkinan itu bisa Q, P, R. Ini benar, tapi masih, oh mungkin lewat Q. Bisa S, P, R. Ini juga benar, tapi masih mungkin. Yang pasti adalah teman-teman melewati kota P. Jawabannya E. Gitu. Kalau ini benar, jawaban C benar, tapi bisa salah. Bisa saja lewat kota S dulu. S, P, R misalnya. Oke, aman ya? Nah, jadi yang pasti, teman-teman cari yang informasi ya atau jawaban yang pastinya. Gitu. Aman? Soal nomor 9? Aman. Aman. Ya, belum dijawab aja udah bisa jawab aman gitu pokoknya. Man. Gitu ya. Aman, aku nanya aman, aman. Pokoknya belum ada jawaban aman. Oke, nomor 9. Nomor 9 teman-teman, kita lihat kira-kira apa jawabannya. Saya ingin tahu dulu jawaban teman-teman ya. Jangan sampai terjebak. Oke, C. Ada yang lain? Kak Tria Sagala sudah mendapatkan jawabannya E. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? E, oke, siap. Ini yang kita tunggu, E sama C biasanya. Mungkin E sama C, teman-teman. Kira-kira kayak gitu kayaknya sih. Oke, C. Yang C kenapa nggak milih E? Terus yang E kenapa nggak milih C? Pertanyaan macam apa itu? Gitu ya. Sekarang kita lihat C. Ini teman-teman. Ya, karena isi tagnya sepertinya sama C dan E. Iya, hampir sama antara C dan E itu hampir sama. Tapi ingat teman-teman, dalam suatu pernyataan, ini kuncinya. Jadi patokan teman-teman, dalam suatu pernyataan ya, pernyataan atau premis ketika ditanyakan negasinya, betul pakai negasi. Ini negasi, negasi itu artinya kebalikan, kebalikan. Itu kita itu tidak perlu mencari antonimnya. Oke. Ini bukan antonim. Tidak mencari antonimnya. Tapi cukup menghilangkan kata tidak atau menambah kata tidak. Misalnya, ini lapar nih. Lapar berarti negasinya itu tidak lapar. Bukan kenyang, bukan. Nek lapar, oh kebalikannya kenyang, benar. Tapi kalau dalam pernyataan, dalam logika, itu cukup menyatakannya dengan tidak lapar. Misalnya di sini tidak tinggi. Tidak tinggi. Nah, ini negasinya apa? Negasinya itu tinggi. Gitu. Berarti kebalikan, misalnya ini luas, katakanlah. Ini luas. Berarti negasinya itu tidak luas. Bukan sempit. Ini bukan sempit. Salah kalau bukan sempit. Jadi cukup menambahkan kata tidak saja. Gitu. Artinya teman-teman sudah dapat jawabannya. Iya nggak? Berarti jawabannya yang yakin pasti adalah jawabannya adalah C. Artinya Biro X itu membeli dalam jumlah tidak kecil. Di sini yang menjebak adalah tidak kecil itu banyak. Gitu. Oke ya, aman ya? Nah, seperti itu. Aman, teman-teman?
Aman, Kak. Aman juga. Oke, siap. Aman. Yuk, lanjut ya. Nomor 10. Kita ke soal nomor 10. Ding, des. Kita geser. Nomor 10. Perhatikan lagi di situ. Herman adalah seorang pemain sepak bola. Wah ya, ini ya, oke, nggak apa-apa. Berduga ya, kita turut berduga mudah-mudahan itu supporter dari Malang dapat tempat yang terbaik. Ya, kejadian gitu. Oke, itu prihatin aja. Amin. Yuk. Lanjut, Herman adalah seorang pemain sepak bola. Sebagian pemain sepak bola ada yang malas. Jawabannya apa, teman-teman? D. Betul. Jawabannya adalah D. Karena di sini mute ya, tak mute ya. Oke, siap. Nanti kalau pengen bersuara, berspektif on kan nanti tinggal di off kan lagi. Oke. Jawabannya adalah Herman mungkin bukan pemain yang malas. Kuncinya adalah di kalimat atau kata sebagian. Karena sebagian itu kan nggak semua. Bisa saja Herman itu malas, bisa saja tidak malas. Nah, teman-teman Herman dikatakan semuanya malas juga nggak bisa. Berarti yang paling mungkin adalah bentuknya adalah suatu kemungkinan. Bisa saja Herman itu orang yang malas. Bisa saja. Bisa juga enggak. Dan gitu. Mungkin ya, mungkin tidak. Berarti masih mungkin. Gitu ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah D. Aman. Aman jiwa. Lanjut Kak. Oke. Nomor 3. Yuk. Nomor 3. Nomor 3 soal berikutnya. Nomor 11 maksudnya. Nomor 11, 12, 13. Kita mainkan 11, 12, 13. Kita cek di situ, teman-teman. Kita lihat urutan-urutannya yang bisa terjadi di sana. Ini tak geser dulu, mungkin nomor 12-nya tak geser dulu, ini mungkin bisa dimainkan. Nah, gini teman-teman. Kalau bentuk soalnya itu seperti nomor 11, bentuk soalnya seperti nomor 11 ya, ini catatan, di mana di situ ada urutan yang diberikan, teman-teman nggak usah bikin tabelnya dulu. Kebanyakan kan kita bikin tabel nih, walaupun pada akhirnya nanti di nomor 12 atau di nomor 13 katakanlah, itu butuh tabel juga. Tapi ketika untuk menyelesaikan soal yang bentuknya kayak gini, ya nomor 11, mungkin nggak perlu pakai tabel. Tinggal kita cari pilihan mana yang sesuai dengan informasi soal. Misalnya gini, nanti tinggal dieliminasi gitu aja. Misalnya gini, Ari piketnya pada hari Jumat atau Rabu. Oke ya. Berarti posisinya Ari itu ada di urutan ketiga atau urutan kelima. Jadi kalau ada pilihan jawaban yang tidak seperti itu, otomatis bisa kita simpulkan itu salah. Iya kan? Misalnya pilihan B. Pilihan B kita lihat, nih Ari di posisi keempat nih, berarti dia piket di hari Kamis. Padahal Ari piketnya itu antara Jumat atau Rabu. Jelas di sini berarti pilihan B bisa kita eliminasi. Jelas salah, Bu. Gitu. Ada yang lain? Tidak ada ya. Semua masih sama nih, masih urutan benar. Di pilihan A, Ari masih di urutan ketiga, ini urutan ketiga, ini urutan kelima, berarti masih betul. Ini urutan ketiga masih betul. Nah, gitu contohnya. Kedua sekarang, Bambang itu memilih tidak piket di hari Rabu atau Senin. Artinya kalau ada Bambang yang posisinya di urutan pertama atau ketiga, wah teman-teman sudah pilih jawabannya gitu ya. Berarti salah jelas. Kita lihat ini pilihan C, Bambang di urutan pertama nih. Itu jelas salah karena Bambang itu hanya tidak di urutan pertama atau ketiga. Ada lain? Tidak ada. Oke, berarti B bisa dieliminasi. Berarti sudah 2 jawaban hilang. Lalu Dwi dan Eri piket pada hari yang berurutan. Bisa Dwi Eri, bisa Eri Dwi. Yang penting dempel tuh dia dua orang itu. Jadi gini, yang A salah nih, ini Dwi, ini Eri. Wah, loncat, udah jelas salah. Terus, mana lagi yang C? Ini Dwi, ini Eri. Salah lagi, loncat. Berarti jelas jawabannya adalah I. Sip, gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Jawabannya E semua. Aman ya? Aman. Aman, Kak. Aman jiwa. Oke, siap. Sekarang kita lihat, kita copy dulu untuk menjawab soal nomor 12. Sebentar, ini tak pastekan di sini. Set. Nah, biar kita bisa menjawab nomor 12 nih. Yo, informasinya seperti itu. Ini tak buang dulu. Nah,
Oke, informasi seperti itu ya. Ini harus bikin tabel kalau ini. Kalau ini mau nggak mau harus bikin tabel-tabel kemungkinan yang bisa terjadi ini. Kita coba ya, tuliskan ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, urutannya seperti itu. Kita cek, mungkin ada beberapa hal yang bisa terjadi di sana. Kita lihat dulu mana nih. Kita lihat ya. Bambang, oke. Kondisinya adalah informasi di nomor 12, catur piket pada hari Kamis. Oke, itu pasti. Berarti bisa kita langsung tuliskan bahwa catur posisinya ada di hari Kamis. Nah, ini kemungkinan pertama. Nanti mungkin ada kemungkinan kedua, tak tulis juga kan ya. Tak tulis juga di bawah, berarti ini kemungkinan kedua. Mungkin aja ada kemungkinan ketiga dan lainnya. Kita coba dulu, dua dulu kan. Oke. Ari, kalau seperti ini ya, catur piket pada hari Kamis. Nah, paling enak sih, teman-teman, paling enak adalah ngecek satu-satu jawabannya. Karena kan mungkin banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kita coba pernyataan yang pasti salah. Pasti salah ya, pasti salah. Bambang piket pada hari Jumat. Kita cek. Bambang piket pada hari Jumat. Benar atau salah tuh? Benar atau salah? Nanti tinggal dihapus. Kalau Bambang piket di hari Jumat, otomatis benar. Oke, benar. Ya, otomatis siapa namanya Ari, nah, ini Ari itu hanya punya satu pilihan, yaitu hari Rabu. Berarti Ari ada di hari Rabu, itu pasti. Nah, tinggal dua tuh, Dwi sama Eri. Nah, posisinya bisa Dwi Eri, bisa Eri atau Dwi, gitu kan? Berarti pernyataan pertama benar. Kayak gitu. Oke, pernyataan pertama benar. Pernyataan yang kedua, Ari piket pada hari Rabu, benar. Posisinya sama kayak yang ini tadi ya, seperti yang kita buat tadi, berarti benar lagi. Dwi piket pada hari Selasa, benar. Ini ada nih, Dwi piket pada hari Selasa bisa terjadi, bisa benar. Oke, Eri piket pada hari Senin, benar lagi. Ini ada Eri nih, piket hari Senin, sudah benar. Berarti salah. Gitu. Salah ya. Oke, Dwi piket pada hari Rabu salah. Ya, ternyata lumayan mudah ya. Sebenarnya analitis tuh mudah, benar. Kalau teman-teman mau memahami kalimatnya, maksudnya kita pahami kalimatnya maksudnya apa sih ini, benar. Yang penting konsentrasi dan tidak menganggap itu susar, sulit sama sukar, susar. Macam apa ini aku ngomongnya? Sulit sama sukar itu susar. Jangan dianggap sukar. Intinya ada poin-poin apa, informasi apa, mainkan. Oh iya, itu gampang tuh. Gitu. Alhamdulillah kalau dapat pencerahan ya. Oke, siap. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, Kak. Oke, siap. Nomor berikutnya kita mainkan. Iya, kebanyakan ceramah saya. Kebanyakan ngomong. Dah, mainkan. Soal berikutnya. Nomor 13. Pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi loh ya. Tidak mungkin terjadi. Nah, informasi si soal nomor 12 diabaikan. Nah, tidak mungkin terjadi. Kita cek. Catur piket pada hari Selasa. Ini mungkin terjadi nggak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita cek. Bisa nggak itu kalau catur piket pada hari Selasa? Ini catur piket hari Selasa nih. Bisa ya? Ya, artinya Dwi sama Eri kan ada di dua kemungkinan. Butuh di sini atau di sini. Ya nggak? Dwi sama Eri kan harus gabung. Misal ini Dwi, ini Eri katakanlah. Oh, berarti ada kemungkinan Bambang itu ada di hari Bambang itu hari apa itu? Hari Jumat. Bambang di hari Jumat, terus Ari di hari ini salah. Oh, berarti bukan gitu. Berarti D-nya kita pindah. Yang penting kan posisinya yang pasti adalah ini. Ini nggak boleh berubah. Iya, sesuai dengan ini ya. Berarti ini mungkin D ini E, terus Bambang itu di hari, bisa nggak? Yang tidak mungkin terjadi tuh. Ayo, kok jawabannya C? Apa? Jawabannya C atau apa? C ya? Catur piket pada hari Selasa. Cocok ya? Nah, D sama E itu harus gabung. Berarti ada di hari Rabu Kamis atau Kamis Jumat. Kalau Kamis Jumat nih, berarti kalau gitu Bambang tidak memilih dari Senin atau Rabu. Berarti otomatis kayak mana tadi? Berarti adalah benar atau salah itu? Salah ya? Ini salah, teman-teman. Ini nggak mungkin terjadi. Kan posisinya
kemungkinan-kemungkinannya ya, tak tuliskan dulu kemungkinan-kemungkinannya. Bisa DE di situ atau DE di sini. Kalau DE di situ, artinya kan posisi yang kosong tinggal hari Senin, Rabu, Jumat. Senin dan Rabu atau Senin dan Jumat. Iya, betul. Yang pasti ya, yang pasti salah ya. Nah, posisi dengan kondisi kayak gini, misalnya nih teman-teman meletakkan si Bambang di hari, karena Bambang tidak piket di hari Rabu atau Senin. Berarti otomatis kan kalau dengan kondisi yang pertama ini, otomatis jelas Bambang salah. Bambang di sini nggak boleh, nggak mungkin, di sini juga nggak mungkin. Oke, Bambang udah posisi salah. Berarti ini pasti salah. Kemungkinan kedua, Bambang bisa piket di hari Jumat. Betul, ini benar. Tapi dengan kondisi ini, mau tidak mau, Ari pasti ada di hari Senin. Padahal Ari itu piketnya ada di hari Jumat atau Rabu. Berarti salah lagi. Jadi ada kemungkinan itu, otomatis jawabannya adalah A yang pasti salah. Pasti salah ya, yang tidak mungkin terjadi. Gitu. Oke, kita cek coba kenapa teman-teman banyak yang memilih C. Memilih C kita lihat. Memilih C, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ari dan Bambang pada hari yang berurutan. Diletakkan dimanapun bisa, yang penting berurutan dan sesuai di situ. Misalnya, berarti kalau gitu misalnya Ari ada di hari Rabu, misalkan ya. Kemungkinan pertama, Ari ada di hari Rabu. Berarti Bambang ada di hari Kamis. Mau tidak mau, di sini berarti ada si D sama E, yang berurutan dia. Nggak boleh pisah urutan. Artinya tinggal si catur. Catur nggak ada masalah, dimanapun bisa dia. Nggak punya syarat. Ini benar. Ini benar. Tapi bisa salah. Bisa salah. Di mana misalnya Ari dan Bambang berurutan, tapi gini, Ari, Bambang. Ini udah kelihatan salah, karena Bambang nggak mau piket di hari, iya, betul, sip, ini salah nih. Gitu. Jadi kondisi C itu bisa benar, bisa salah. Ya, betul sekali Kak Fadila. Jadi harus teliti. Artinya ada kemungkinan yang terjadi itu bisa lebih dari satu. Misalnya teman-teman dapat satu, ini benar nih, jangan terburu-buru. Ada kemungkinan lain kayak gini tadi, Ari dan Bambang bisa Rabu Kamis, bisa juga Kamis Jumat, bisa juga Senin Selasa, nah kayak gitu-gitu. Oke, yang D ya, yang D ini Dwi dan Eri piket bekerja pada hari yang berurutan. Itu sesuai dengan informasi ya, sesuai dengan informasi. Tapi kenapa itu bisa benar bisa salah? Kita nyatakan kenapa D itu bisa benar bisa salah juga. Karena gini, kondisinya si Senin Selasa, misalnya inilah, kita ambil yang ini aja. Memang iya benar, antara D dan E, si Eri dan Dwi ini berurutan betul sesuai informasi soal. Kondisinya saya ambil yang tadi kita sudah buat. Misalnya ini aja lah, itu berurutan nggak? D sama E. Berurutan kan, posisinya ada di hari Kamis atau Kamis dan Jumat. Tapi dengan kondisi ini saja, teman-teman sudah lihat bahwa itu kondisinya salah. Iya nggak? Jadi D itu juga pilihan D itu bisa benar, bisa salah. Gitu. Bisa diterima maksudnya? Aman? Aman ya? Kak Indah, gimana Kak Indah ini? Aman. Aman, Kak. Ya, siap. Terasa indah. Oh, malah nyanyi. Gitu ya. Oke ya. Jadi kondisinya bisa benar, bisa salah. Oke, aman ya? Kita lanjut, gas? Lanjut. Gas. Gas, oke. Listrik. Kok listrik sih? Karena gas sebentar lagi diganti listrik. Malah keceplosan. Gasken. Iya nggak sih? Tapi belum sepakat yang malah jadi kemana-mana nih. Kak, yang nggak mungkin terjadi itu kalau misal ada satu kemungkinan yang dapat terjadi, udah gugurin pernyataan itu. Ya betul. Kalau ada satu kemungkinan kok salah, ya udah berarti salah tuh. Kalau ada kemungkinan benar, kemungkinan salah, berarti ini masih abu-abu. Intinya teman-teman, kalau ketemu pernyataan, saya jawab Kak Denis dulu. Itu harus pasti. Kalau masih abu-abu, ini bisa benar, bisa salah. Nah itu harus diperhatikan di situnya. Gitu. Oke, seperti itu. Aman ya? Siap. Yuk. Oke, kita ke soal nomor 14. 3 soal berikutnya, 14, 15, 16. Kita cek di situ, teman-teman ada urutan. Ini kayaknya masih agak sedikit ngambang-ngambang kecil kayaknya. Jadi harus dimainkan benar-benar ini. Seorang kepala badan mengajukan
mengunjungi 2 unit berbeda dari hari Senin sampai hari Jumat. Tiap unit dibagi menjadi 5 subunit, di mana subunit ini ada di unit 1. Oh, berarti ada unit 1, itu anggotanya adalah R, S, T, U, dan V. Terus unit 2 berarti sisanya di situ ada A, B, C, D, dan E. Berada di unit 2. Nah, kepala badan itu berkunjung hanya 1 subunit dari masing-masing unit per hari. 1 subunit berarti nanti di sini patokannya ya, hanya 1 subunit dari masing-masing unit per hari. Berarti nggak ada yang misalnya A sama B nggak boleh, tapi AR, AS, AT boleh ya. BT, BV, BU bisa. Jadi ya, yang penting beda unit. Nah, perharinya. Adapun aturannya adalah sebagai berikut. Di situ ada B dikunjungi sebelum R dan U. Artinya ini kita nggak tahu letaknya di mana. Yang penting posisinya adalah yang pertama. Tak di sini aja lah. Nanti teman-teman tinggal kita mainkan. Berarti B dikunjungi sebelum R dan U. Berarti B dulu, baru R atau U. Posisinya gitu ya. Yang penting ya. Dimanapun letaknya, yang penting ada B dulu, setelah itu entah urutan berikutnya atau berikutnya lagi ada R atau. Oke, sip. Lanjut, yang kedua adalah C dikunjungi sebelum D. Berarti C dulu. C dulu baru D. Oke, letaknya pun bisa berdekatan, bisa lompat satu, yang penting urutannya C, bla bla bla, baru D bisa. Gitu. Oke, lanjut. Dan C dikunjungi pada hari yang sama dengan V. Oke, berarti di sini sudah patokan nih. CV, nah, C dan V itu harus berpasangan atau unit yang dikunjungi pada hari yang sama sih. C dan V-nya itu. Gitu. Oke, lanjut ke informasi berikutnya. T tidak dikunjungi setelah D dan atau E. Tidak dikunjungi setelah, berarti siapa dulu? T dulu ya. Berarti dari sini kita punya informasi T dulu, baru D atau E. Artinya, kalau seperti ini, teman-teman bisa pastikan bahwa setelah T, itu ada 2 tempat di belakangnya. Minimal ada 2 tempat untuk posisinya D dan E. Karena D dan E nggak bisa bersama. Itu satu subunit. Satu unit tuh. Jadi nggak boleh bersama. Berarti otomatis T itu harus ada 2 space di belakangnya. Wah, sudah ada jawaban muncul nih teman-teman. Banyak nih. Udah C, 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 C. Oke ya, kita cek ya. Betul, siap. Nah, A dikunjungi sebelum C. Berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa A itu sebelum C. Kondisinya seperti itu. Dan U dikunjungi setelah V. Berarti V dulu baru U. Berarti dari sini ada V baru U. Gitu ya. Nah, itu adalah informasinya. Sekarang kita bawa ke nomor 14 dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, kita cek. Bila V dikunjungi pada hari Selasa, V pada hari Selasa, otomatis ada C di situ. Karena dia gabung. Nah, gitu ya. Dan D dikunjungi hari Kamis, D-nya di hari Kamis. Ini dia ada di hari Kamis. Maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Oke, kita lihat D dan U dikunjungi hari Rabu, ini jelas salah, ini udah ada di sana soal yo pilihan A ini piye to iki. Udah jelas kita gugurkan salah, ini aja D di hari Kamis gitu ya, udah pasti gitu. A dan R dikunjungi pada hari Senin. Benar nggak kalau A dan R dikunjungi pada hari Senin? Ingat, R itu posisinya di sini ada patokan nih. Sebelum R itu ada B. Iya nggak? Kalau R ada di hari Senin, otomatis salah. Jelas salah, orang sebelumnya harus ada. Berarti ini posisinya salah lagi. Sekarang C. A dan T dikunjungi pada hari Senin. Kita cek, misalnya A dan T kita tuliskan, ini A dan T. Oke, A-nya tak tulis di bawah aja, biar ini sub satunya di atas. A dan T. Ingat, di belakang T ada 2, posisi minimal, D sama E. Benar nih, untuk posisi ini benar. Karena ini ada T, di sini ada D. T-nya setelah D, berarti E bisa di mana pun. Di R bisa, di J bisa, gitu. A pun sama ini, A setelah C, benar nih. A dulu baru C. Betul, gitu ya. Bisa benar, berarti posisinya mungkin banyak kejadian. Misalnya ini E, boleh. Berarti yang lain kan nggak ada syarat apa-apa ya. Yang penting V dan U, berarti U-nya di sini bisa. Nah, antara urutan si E sama U itu bisa diacak. EU bisa diacak. Bisa ini, U, ini, E, itu juga boleh. Artinya jawaban yang benar adalah C. Sip, aman ya. Artinya yang D sama E nggak perlu
nggak perlu kita analisa. Oke, nggak usah kita cek. Gitu. Aman? Kita lanjut, gas. Oke, Kak ulang buat opsi C. Oke, siap. Opsi C tak ulang. Opsi C ini tak busa ya. Kondisinya yang warna merah itu pasti karena dari soal di situ sebutkan bahwa V ada di hari Selasa. Otomatis C juga di hari Selasa. D dikunjungi hari Kamis. Berarti posisinya seperti itu. Nah, kayak gini. Pasti itu. Nah, sip. Kita ke C. Posisi C itu adalah A dan T ada di hari Senin. Kita pakai itu aja. Kita kondisikan, oh berarti kalau gitu A dan T kita kondisikan ada di hari Senin gitu aja. Nah, kita ke informasi di atas, soal-soal apa informasi yang ada. T itu sebelum D dan E, ini nih. Otomatis harus ada dua minimal di belakangnya. Di belakangnya T, setelahnya T, itu paling tidak ada D dan E. Ini benar, karena di sini sudah ada D. Sementara E posisinya bisa dimanapun, yang penting kan setelah T. Bisa di E di sini atau E di sini. Iya enggak? Aman. Ya, siap. Nah, misalnya di J lah, di hari Jumat. Nah, lalu sekarang yang ada yang kaitannya dengan siapa? A. A itu sebelum C. A dulu baru C. Kondisinya sama dengan ini. A, C. Oke? Benar, berarti kondisinya bisa benar. Sekarang ada V itu sebelum U. V-nya ada di sini, di hari Selasa. Nah, artinya U-nya kan bisa di hari Rabu. Berlaku benar lagi. Iya, berarti opsi C benar. Oh, kondisi ketika A dan T ada di hari Senin, oh malah tak orek-orek. Kondisi T ada di hari Senin ini. Nah, ini di sini berarti bisa benar. Aman, Kak Denis? Aman ya? Oke, siap. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Kita mainkan ke soal nomor 15. Di manakah gerangan? Di manakah gerangan? Oke, tak copy dulu untuk menyelesaikan soal nomor 15. Ctrl P. Nah, siap. Oke, teman-teman lihat itu tadi ore-orean kita sudah kita bawa. Nah, nomor 16-nya di sini aja lah. Oke, nomor 16 teman-teman sudah dapat? Mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita cek. Nyoba A. Iya, nyoba A. Koyo apa wae ya? Seperti apa aja ya? Undian apa ya? Tak coba A. Tak coba A dulu ah gitu. Oke. Nggak apa-apa, aman. Aman jiwa. Siap. Yuk, kita cek ya. Kondisinya adalah bila B dikunjungi pada hari Rabu. Berarti kita posisi B ada di hari Rabu. Letakkan di situ. Maka pernyataan yang benar adalah apa? Ingat, di situ ada kaitan yang dengan B enggak? Ada. Siapa? RU. Ini B dan RU ini kaitannya. Artinya setelah B itu harus ada 2 digit di belakangnya, dua kotak atau 2 hari di belakangnya untuk posisinya R dan U. Berarti dengan kondisinya seperti itu, ini bisa terjadi adalah kita anggap ini adalah R, ini U, atau dibalik juga bisa UR seperti itu. Nah, berarti masih aman nih. Masih aman. Ketika B dikunjungi hari Rabu, kemungkinannya bisa BRU. Nah, pernyataan yang benar mana nih? Yang A, sekarang kita cek. A dikunjungi hari Senin. A di hari Senin, berarti kondisinya ini kita anggap adalah A-nya ada di sini, di hari Senin. Ingat, setelah A ada siapa? C. C bisa diletakkan dimanapun, ya di sini. Di posisinya hari Selasa. Atau hari Kamis juga bisa, Jumat juga bisa. Karena kan R sama U kan divisinya beda ya. Divisinya beda. Bisa di sini, bisa di situ. Nah, ini masih benar nih. Misalnya, nah tak buka dulu. Ini masih benar C-nya, apa ini, A dan C-nya. Kalau balik, sekarang V dan U. V itu sebelum U. Oh, berarti V-nya ada di posisi si hari ini. Bisa di sini, di sini, di sini juga bisa. Tapi ingat ada yang sama nggak? Oke, berarti V itu gelem nggak gelem. Gelem nggak gelem. Mau nggak mau, itu posisinya harus ada di hari Selasa. Biar ada posisi untuk C. Nah, kan gitu. Ini harus ada di sini nih. Harus gabungan dia. Karena si A sudah di hari Senin. Berarti V nggak mungkin di hari Senin. V nggak mungkin di hari Rabu. Karena sudah ada B. Makanya gitu kan. Siap. Ini benar. Masih benar. Sekarang yang belum ada siapa? Yang belum ada adalah T sama DE. Ya kan?
T sama DE. T itu bisa di mana-mana. Bisa di hari Senin, bisa di hari Rabu. Ya kan? Bisa di hari Senin, bisa di hari Rabu. Yang penting ya bisa di mana-mana. Misalnya T-nya tak kasih di hari Rabu misalnya. Bisa boleh. Karena di sini bisa D, E. Bisa kan? DE-nya ditaruh di hari Kamis sama Jumat. Gitu. Berarti tinggal siapa yang belum? Yang belum adalah RSTS ya. S di mana-mana bisa tuh. S karena nggak punya syarat ya. S kan nggak punya apa ini. Nah ini nggak ada syarat untuk S di situ. Berarti jawaban A benar. Nyoba A dan ternyata benar. Jawabannya adalah A. Aman? Atau mungkin teman-teman masih penasaran? Aman, Kak. Oke, siap. Nah, nanti misalnya mau penasaran ini yang B, C, D, E kok salah, letaknya di mana kesalahannya gitu ya. Nanti coba sambil menganalisa ini letak salahnya di mana sih gitu. Sambil untuk melatih ini, melatih menganalisa pilihan jawaban gitu. Oke, aman berarti. Sekarang kita akan nomor 16. Nomor 16 kita bikin lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wah, ini satu-satu ya, asik ya. Karena kondisinya beda semua. 3 soal kondisinya beda semua. Nah, ini yang kadangkala itu butuh waktu banyak tuh untuk menyelesaikannya. Oke, ke soal nomor 16. Bila C dikunjungi, D bismillah. Oke, siap. Ada yang lain nggak? D dikunjungi pada hari C dikunjungi pada hari Selasa. Ini hari Selasa ada C otomatis sama siapa? V. Karena dia harus gabung kan gitu. Harus gabung dia. Nah, sekarang kita cek satu-satu dari pilihan A. Nanti kalau salah saya hapus ya, biar orek-orekan nggak banyak. Kita cek dari pilihan A. D dan C dikunjungi pada A, udah jelas ini salah. Nggak mungkin. C-nya udah di hari Selasa kok, yo. Jelas salah itu. Ini udah kelihatan C dikunjungi hari Selasa kok. Pilihan jawaban yang ngaco ini. Jelas salah. Oke, yang B sekarang. S dikunjungi pada hari Senin atau Rabu. Ingat S nggak punya syarat apa-apa ya, jadi bisa di mana-mana tuh. Letaknya bisa di mana-mana dia. Yang penting nggak ngaruh apa namanya, nggak ngaruh yang lain, nggak ngaruh yang lain. Misalnya nih S kita taruh di hari Senin, S-nya kita taruh di hari Senin ya. Misalnya di sini ada S hari Senin. Artinya teman-teman punya 3 posisi yang belakang yang kosong. Ini 1, 2, 3. Kita cek ada yang harus berada di 2 posisi depan. Siapa? T. Ya nggak? T itu harus 2 depan. Berarti mau nggak mau, T itu ada di hari Rabu. Supaya apa? Agar D dan E itu punya posisi di setelahnya T. Bisa di hari Kamis sama hari Jumat. Oke ya, posisinya kayak gitu. Berarti harus ada di hari Kamis atau Jumat. Nah, dengan kondisi kayak gini, ada yang lain nggak? D itu, benar nih, C ada setelah D, betul. Ini C, D, betul. Terus BRU. B bisa di mana-mana ya. Ya nggak ada yang macam-macam tuh, macam-macam. Misalnya B tak taruh sini lah, B-nya di hari Rebo gitu. Nah ini kan ada BRU nih, B setelah R dan U, berarti ini ada R, ini U, boleh nggak? Boleh, iya ini Boleh. boleh memenuhi syarat juga ini V sampai U, berarti V dulu baru U, betul. Artinya ini yang ini bisa dimainkan adalah siapa? A. Karena A harus sebelum C. Nah, ini benar, ini A setelah C, sebelum C. Betul. Berarti A mau nggak mau pun itu A harus di hari Senin. Mau nggak mau. Karena syarat A sebelum C. Berarti jawabannya adalah B. Nah, gitu. Dengan kondisi S-nya ada di hari Senin. Atau S-nya diputar di hari Rebo juga boleh. Ini tinggal dihapus, ini dihapus. Terus diganti ini S, ini R, ini T. Juga benar. Masih benar karena S nggak punya syarat apapun. Berarti jawabannya adalah B. Ya, oh, hampir sama. Tapi kondisinya dibedain ya. Ini kebetulan aja mungkin hampir sama sih. SVTRU bisa hampir sama. Betul. Nah, ini malah mirip-mirip nih. Nah, ini mirip tuh sama dengan yang di atasnya. Kebetulan aja karena C ada di hari Selasa. Pokoknya kebetulan ini, kebetulan aja. Kebetulan Kak Fadila. Betul. Aman ya? Nomor 16 aman. Oke, siap. Sudah ada pertanyaan? Enggak ya? Aman ya? Aman. Aman jiwa. Oke, siap. Nomor 17. Oh, masih. Oke, aman jiwa. Aman jiwa. Oke, aman ya. Siap. Kita coba cek ke soal nomor 17. Yo. Nah,
Kita lihat nomor 17, ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita cek lagi. Nah, kondisinya berbeda lagi. Ya, kondisinya berbeda lagi. Bila A dikunjungi hari Rabu, A itu hari Rabu, kita cek. Maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Satu-satu juga ngeceknya, teman-teman. D dan S dikunjungi pada hari Jumat. D dan S di hari Jumat. Misalnya ini tak tulis D, ini S di hari Jumat. Ingat, S nggak ada kaitan apapun dengan yang lain. Yang punya kaitan adalah D. Artinya ada T sebelum D, ada C sebelum D, iya kan? Misal C-nya kita taruh di hari Kamis, ini boleh, seperti ini boleh. Tapi yang tidak boleh adalah ini, V-nya nggak bisa, karena apa? Setelah V itu harus ada U. Dengan kondisi kayak gini loh, nggak ada posisi lagi. Berarti ini nggak bisa terjadi di sini. Oh, kalau gitu C-nya tak ganti di hari Selasa, boleh. Artinya di sini ada V, setelah itu ada U, dan sebagainya. Ini pasti E, ya kan? Posisinya pasti E, di sini boleh T, yang penting T-nya itu adalah sebelum D dan E. Oke, yang lain apa lagi yang belum? U berarti di sini, U di situ, terus apa lagi? B ya? B ada nggak? BRU, wah ini juga bisa nih, B. Nah, BT ini nggak bisa. Loh, kan padahal B sama R nggak boleh. Artinya tinggal ditukar aja, teman-teman. Oh, ini tak tukar aja. Kalau gitu, ini R-nya, ini T-nya. Gitu kan masih bisa. Yang penting B itu sebelum R dan U. Boleh. T itu sebelum D dan E. Ini masuk. Gitu. Semua syarat terpenuhi oleh jawaban itu. Berarti A benar. Wes. Oke. Aman ya? Aman. Nanti yang pilihan B, C, D, E coba teman-teman apa namanya ya analisa yang salah mana. Oke, bentar. Oke, siap. Moga-moga gimana? Ada pertanyaan mungkin atau mungkin punya alasan lain? Akan sebelum C mana? Oh iya, iya betul. Sip. Nah, ini salah aman-aman aja. Kak Fadila betul sekali. A itu kan sebelum C. Iya kan? A sebelum C. Berarti kondisi ini salah ya? Salah ya? Iya, betul. Siap. Terima kasih atas koreksinya. Ini tak ganti. Jadi nggak jadi salah, nggak jadi benar. Otomatis salah karena A sebelum C. Nah, ini berarti nggak jadi nih. Nah, tak busak. Posisinya berarti gini. A dikunci pada hari Rabu. Berarti kalau gini kan aslinya C itu ada di sini. Karena ada gini. Ya kan? Berarti C itu bareng sama V. Artinya kalau gitu, dengan pilihan A ini, D dan S dikunjungi hari Jumat, D dan S dikunjungi hari Jumat, itu posisinya salah. Karena V itu harus sebelum U. Di sini nggak ada U-nya, berarti jawaban A salah. Ya, jawabannya salah ya. Nah, oke, yang A salah. Sekarang kita cek yang tak busak ya, tak hapus ya. Jawaban A salah. Jawaban B. Terima kasih Kak Fadila. Nah, sekarang ini S dikunjungi pada hari Senin. Kita masukkan S di hari Senin. Tidak punya syarat apa-apa. S tidak punya syarat apa-apa. Artinya yang lain pun tidak masalah tuh. Ya, berarti kalau gini kan posisinya yang pasti adalah CV ya kan? CV ada di hari Kamis. Kenapa harus di hari Kamis? Karena setelah V harus ada U. Nggak mungkin dari Jumat kok, men. CV itu nggak bisa di hari Jumat. Karena setelah V harus ada U. Posisinya gitu. Nah, setelah C itu ada D. Berarti D-nya ada di posisi hari Jumat. Karena ini C, setelah C ada D. Oke ya. Berarti yang belum ada siapa? B. BRU, B sama ini S-nya tak turunin aja guys, tak tulis di bawah biar satu rumpun, satu apa namanya, satu ini, satu divisi. Nah berarti yang siapa yang belum? B ya. Misalnya B tak taruh di sini teman-teman, B-nya ditaruh hari Selasa, berarti di sini harus ada R, terus ada lagi T. Nek T kita taruh di mana T-nya? Di sini, berarti salah. Iya nggak? T kan harusnya sebelum E. Nah, ini E dulu, ya kan? Di sini tuh. Berarti kondisinya yang B itu juga salah. Oke, tak hapus. Aman ya? Moga kalau mau di screenshot salahnya di mana gitu ya. Nah, posisinya salah tuh.
Yang B salah. Oke, kita hapus. Berarti yang ini salah nih. Tak hapus lagi. Nanti teman-teman harus, oh ini yang pasti ya. Yang pasti ini tak tulis dulu. CVU, ini pasti nih. Nah, CVU pasti. Itu harus seperti itu. Karena ada kaitan AC sama VU. Oke, lanjut. Yang C. U dikunjungi pada hari yang sama dengan A. U dikunjungi sama dengan A. Salah. Jelas salah itu. U-nya harus di hari Jumat. Pasti hari Jumat. Harus di hari Jumat. Gitu. Sekarang yang D. V dikunjungi setelah S. V dikunjungi setelah S, berarti S dulu baru V. Letaknya di mana-mana aman. Oke, V sudah di hari Kamis. Berarti S-nya ada di hari Senin, Selasa, Rabu. Bisa benar? Kita mainkan. Berarti di situ misalnya nih S di hari Senin misalnya. Berarti di situ yang belum nggak bisa. Karena T itu harus ada D dan U. Berarti mau nggak mau T itu harus di hari Senin. Karena di sini harus ada D sama E. Gitu, harus ada D sama E. Tinggal dibalik, kalau nggak boleh, berarti ini dibalik aja. Berarti ini dibalik aja, D ini E. Sip, T-nya hari Senin, S-nya hari Selasa, R-nya hari Rebo, boleh, R-nya ada R sama RU ya. RUT, RU, benar. Berarti B-nya ada di hari Senin. Betul? Nah, ini benar ya. Nah, sip, jawabannya adalah D. V dikunjungi setelah S. Gitu, teman-teman. Aman? Aman. Aman jiwa. Aman Kak, aman Kak. Oke, siap. Yuk. Yang C gimana? Oh, C salah ini. Yang C salahnya gimana? Coba lihat teman-teman. Oke, ada ya Kak Danisa bertanya tuh. U dikunjungi pada hari yang sama dengan A. Jelas salah. Kondisinya yang ini tak kasih warna hijau ya. Tak kasih warna hijau. Ini adalah pasti. A, C, V, U. Ini pasti. Berarti nggak mungkin U sama A nggak mungkin terjadi. Ini nggak mungkin terjadi. Oke, Kak Denis ya. Karena harus V itu, ya V itu baru U. Nah, sementara V bareng C. Sementara C bareng A. Nah, gitu. Ya, siap. Jadi harus dikaitin. Oh, ini kaitannya ke sini, pengaruhnya apa? Kayak gitu. Oke, aman nggak? Lanjut, aman lagi. Siap. Nomor berikutnya, 18-19 kita punya soal seperti ini tentang ikatan persaudaraan. Nah, kita lihat di situ ada Ririn dan Sally merupakan saudara ipar. Ririn dan Sally saudara ipar. Kita cek, berarti di sini ada saudara ipar. Berarti ini ada nanti ya. Puni kita simpan dulu tuh. Puni dan Kaila adalah anak kandung Bu Ahmad. Berarti kalau kita bikin apa namanya silsilahnya gitu ya. Bu Ahmad itu punya anak UB ya jawabannya ya. Ririn dan Kaila saudara sepupu. Bu Ahmad punya anak berarti Puni dan Kaila. Ini anaknya. Bu Ahmad punya kakak. Bu Ahmad merupakan kakak dari bapaknya Ririn. Berarti di sini dia punya adik. Adiknya itu bapak Ririn. Berarti ini kan ada anaknya juga. Anaknya adalah siapa? Ririn. Otomatis dari sini yang pasti adalah Ririn dan Kaila itu sepupu. Nah, betul. Ririn dan Kaila adalah sepupu. Sip, itu yang pasti. Kondisinya di sini Ririn dan Kaila itu adalah sepupu. Betul. Sementara si siapa itu Sally. Sally kan saudara ipar. Ini Sally ada saudara ipar. Ya kan? Iparnya si Ririn, ya ipar. Ini ipar. Lanjut. Apakah hubungan antara orang tua Ririn dan Kaila? Hubungan antara orang tua Ririn dan Kaila. Orang tua Ririn mana? Ini dan Kaila. Ya udah kelihatan ya. Siapa? Saudara. Saudara kandung. Sip adiknya. Oh, gampang ternyata. Selesai. Nomor 19. Gampang ya? Ini ya, enak ya. Mudah-mudahan soalnya kayak gini-gini nih, enak nih. Nah, seperti itu. Oke, jawabannya B. Betul. Jawabannya adalah saudara sepupu. Aman ya? Aman. Kita lanjut ke soal nomor berapa sekarang? Tinggal 20, 21 sama 22. Kita cek ke nomor 20 dulu. Kita lihat di sini mungkin ada informasi-informasi yang bisa kita pakai untuk menjawab 3 soal yang ada di sana. Berdasarkan penimbangan berat badan dari beberapa anak yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa lanang lebih berat daripada nokak. Berarti dari sini
Informasi pertama adalah lanang lebih berat daripada noka. Ini lan gitu ya, lan no, karena namanya hampir-hampir sama. Noka lebih berat daripada Rehan dan Lala. Oh, berarti di sini Noka itu lebih berat daripada Rehan dan Noka ini lebih berat daripada Lala. Nah, bikin gitu, lah. Oke, siap. Raisa lebih berat daripada Adin. Berarti dari sini ada Raisa lebih berat daripada Adin. Dan Kirana. Oh, berarti di sini Raisa juga lebih berat daripada Kirana. Tidak ada anak yang memiliki berat badan yang sama. Oke, jawabannya apa nih, teman-teman? Oh, B, sudah muncul jawaban B. Dari situ ada informasi, jika lanang memiliki berat badan yang lebih berat daripada Raisa, ini sebenarnya bisa digabungkan ya. Lanang lebih berat daripada Raisa, ini lanang lebih berat daripada Raisa, otomatis maka jawabannya adalah lanang memiliki berat badan paling besar di antara mereka. Iya enggak? Karena ini bisa digabungkan, antara dua ini bisa digabungkan. Jadi lanang, noka, rehan, jadi posisinya pasti lanang, noka, ini yang pasti, noka, rehan. Bisa, bisa lala. Nah, bisa gitu kan? Bisa juga mainana. Karena ini lebih besar daripada Raisa, maka lanang posisinya adalah paling berat sendiri dia. Betul? Sip, seperti itu ya. Aman, siap, aman jiwa. Sekarang lagi tak bawa ke bawah. Aman jiwa. Nomor 21. Tak naikin. Nomor 21. Yuk. Nah, nomor 21. Wah, ini ada merapat sini. Jika Lala lebih berat daripada Kirana. Lala lebih berat daripada Kirana. Kan posisinya kayak gini nih. Bisa gini, bisa gini. Bisa gini, bisa gini. Nah, Lala sama Rehan. Nah, bisa gitu. Yang penting kita gabungkan antara siapa tadi? Lala itu lebih berat daripada Kirana. Lala ada di sini. Dia lebih berat daripada Kirana. Nah, berarti kan posisinya bisa macam-macam, teman-teman. Rara itu bisa di mana-mana, letaknya bisa di mana-mana gitu. Gitu. Nah, artinya kalau kita lihat di situ, yang ada kaitan siapa? Yang ada kaitan siapa? Raisa. Karena gini, Raisa lebih berat daripada Kirana, iya kan? Yang punya kaitan itu kan, karena lebih berat dari Kirana. Sementara Lala dari informasi ini lebih berat daripada Kirana. Misalnya, teman-teman, tak bikin gini. Jawaban A ya, atau jawaban B nih, jawaban B. Lala lebih berat dari Raisa. Bisa nggak kayak gini? Lala, ini Raisa, ini Lala, ini Noka, ini sorry. Ini lanang lah, ini lanang. Nah, ini lanang, ini Noka, ini Lala, ini Rehan, ini Kirana. Boleh nggak? Boleh. Betul sekali, boleh. Karena Raisa tidak punya syarat apapun, berarti bisa benar. Jadi gitu. Oke. Kalau Raihan salah ya, berarti jawabannya adalah B. Oke, boleh, siap. Jawabannya B. Oke, betul. Ada yang lain? Jawaban yang lain, teman-teman? Nggak ada. Oke, siap. Berarti aman. Sekarang kita ke soal nomor 21. Lanjut ya, gas ya. Udah jam 6. Pas. Yuk, lanjutkan. Soal nomor 22. Pernyataan yang benar di sini adalah siapa? Yang benar yang mana? Dari informasi ini. Belum ke bawah semua ya, guys. Ini lanang sama noka. Lanang, ini lebih besar daripada noka. Nah, gitu. Pernyataan yang berat. Lala lebih berat daripada Kirana. Belum tahu. Ini masih tanda tanya. Yang B. Kirana lebih berat daripada Rehan. Ini juga belum tahu nih. Karena di sini yang Rehan adalah, yang pasti itu Rehan. Siapa tuh? Rehan hubungannya sama si Noka. Ini Raisa sama lebih berat daripada Adin. Oke, Adin. Ini Adin. Oke, berarti masih tanda tanya. Oke, udah muncul jawaban D, Kak Ahmad, Kak, sama Kailun. Yang C, Lala tidak lebih berat berarti lebih ringan nih. Lala lebih ringan daripada Raisa. Ini juga masih belum pasti. Yang D sekarang, Noka tidak lebih ringan, berarti lebih berat ya. Noka lebih berat daripada Lala. Oke, ini jelas benar. Karena ini patokannya. Oke, sip, berarti jawabannya adalah D. Gitu, teman-teman. Oke ya. Seperti itu, kawan-kawan.
Aman ya? Aman. Aman Kak. Siap. Nomor 23 sama 25, nomor 23, 24, 25 mau diselesaikan sekalian atau mau teman-teman mainkan sendiri? Oh, sekalian. Gas Gas. dulu, Kak. Oke. Ya, tinggal 3 nomor ya. Gampang. Oke, tinggal 3 nomor. Oke. Sekalian aja. Oke, siap. Ya, nomor 3 nomor tok kok ini gampang. Cepet kayaknya. Sekarang kita lihat nih. Posisinya teman-teman perhatikan. Di situ adalah ada urutan-urutan yang mungkin teman-teman bisa jadi patokan. Yang pertama, Lina akan diwawancari setelah Intan. Berarti Intan dulu baru Lina. Betul ya? Yang pertama. Terus yang kedua, Joko akan diwawancarai sebelum Kasim. Berarti Joko dulu baru Kasim. Sebelum Kasim soalnya. Nah, sekarang yang ketiga, Nina akan diwawancarai sebelum Lina. Berarti siapa dulu? Sebelum Lina. Berarti siapa dulu? Nina dulu diwawancarai sebelum Lina. Posisinya gitu ya? Ya, Nina dulu. Nah, artinya yang bisa dimainkan kan yang dua ini, yang punya kaitan tuh. Karena ada Lina. Artinya dari ini, teman-teman, dari dua ini yang tak kasih warna hijau, itu ada dua kemungkinan. Bisa INL, bisa juga NIL. Boleh. Yang penting Lina setelahnya si N dan I. Ini dua-duanya bisa terjadi. Nah, sekarang kita lihat. Bila Mona diwawancarai urutan ke-6, artinya teman-teman punya 6 urutan di situ, yang terakhir diisi Mona. Pertanyaannya adalah, di urutan keberapakah Lina? Kira-kira urutan berapa? Ada jawaban? Yang pasti, oh belum nemu. Yang pasti urutan pertama sama urutan ketiga, urutan pertama sama urutan kedua itu nggak mungkin. Ini urutan pertama sama urutan kedua nggak mungkin karena ini udah kelihatan nih. NIL, LIN gitu kan. Nah, kondisinya sekarang teman-teman. Bisa gini nggak? NIL gitu boleh? Artinya yang lain tinggal siapa? Joko sama Kasim kan? Ini Joko, ini Kasim. Ini betul. Oke, nah sekarang kalau kita mainkan rubah nih. N, I, L, ini J, ini K, ini M. Boleh nggak? Boleh lagi. Berarti kondisinya ini L-nya di ketiga, L-nya di 4, L-nya di 5 masih bisa. Jadi tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jawabannya adalah C. Tidak pasti. Bisa di 3, bisa di 4, bisa di 5. Gitu. Artinya tidak ada hal yang pasti. Oke, siap aman ya? Nomor 23 aman. Sekarang ke nomor 24. Aman nih. Kita cek. Aduh, sorry. Kepotong. Nah, sekarang ke nomor 24. Nomor 24 di situ yang belum tertulis apa? NL. Ini adalah si NL. Tadi belum gabung. Nah, urutannya kayak gini, teman-teman. Nah, ini ada dua tadi. INL ya. Nah, ini tak tuliskan lagi. Dari urutan berikut pegawai yang memenuhi ketentuan yang mana? Nah, ini enaknya gini. Tinggal lihat aja. Setiap yang ada, kira-kira cocok nggak? Misalnya Intan, Lina, ini cocok. Oh, benar. Ada J Kasim, Joko Kasim harus duluan nih. Nina, Lina, ini di sini Nina. Padahal harusnya siapa? Nina dulu baru Lina, ya kan? Mana ini? Ada pertanyaan Kailun? Sebentar ya, Kak. Jadi kalau jawaban analogi itu harus yang sudah pasti yang tidak boleh. Betul. Kalau misalnya ada kemungkinan ada pasti, ada mungkin gitu, nggak boleh. Ya, betul sih. Nah, itu betul. Oke, berarti jawaban A salah. Kenapa? Karena Lina duluan daripada Nina. Itu melanggar aturan yang NL itu. Oke, yang A bukan. Sekarang yang B, Nina, Intan, Lina, ini Lina benar nih ada terakhir nih. Ini salah nih. Joko Kasim, harusnya Joko dulu ya kan? Berarti salah. Oke, berarti B salah. Sekarang C. Mana nih? Joko Kasim benar. Ini salah nih. Nah, ini Nina Lina nih salah nih. Ya. Terus ini salah nih, ya kan? Kasim Joko harusnya Joko Kasim. Sudah kelihatan. Jawabannya adalah E. Siap, betul. Satu lagi. Nomor 25. Mana pernyataan berikut yang salah? Yang salah apa? Intan diwawancarai urutan pertama bisa benar, ya kan? Bisa benar. Kayak tadi itu yang di atas ini urutan pertama si Intan.
Nah, bisa benar. Ya kan? Bisa benar. Lina akan diwawancari urutan ketiga. Ini juga bisa benar. Yang C, Nina akan diwawancari urutan ke-6. Salah. Karena apa? Ke-6. Setelah Nina harus ada si Lina. Kalau ini 6, berarti ini keliru. Salah jawabannya adalah C. Gitu, teman-teman. Oke, aman ya? Aman, Kak. Aman. Oke, alhamdulillah. Siap. Nah, intinya kayak gitu. Jadi paling tidak ketika aman jiwa, aman negara. Oke, siap. Hanya teman-teman ada pembelajaran ketika menyelesaikan soal penalaran analitis, penalaran logis, perhatikan premisnya, perhatikan kalimatnya, hal-hal yang pasti, hal-hal yang masih berupa kemungkinan itu diperhatikan betul-betul. Jadi jangan sampai terjebak, gitu ya. Oke, itu aja sarannya dari 25 soal ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan sedikit pencerahan buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di ada kayak Raihan ini. Begitu sulit lupakan Raihan. Oke, terima kasih Kak Raihan Rahma. Gitu. Iya, oke, terima kasih. Sampai di pertemuan berikutnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.